Pada kesempatan ini kita akan mengenal posisi bangsa Arab dan kaum-kaumnya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Pembahasan ini penting karena Sirah Nabawiyah tidak bisa dipahami dengan baik tanpa mengetahui kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Dengan memahami keadaan mereka, kita akan melihat betapa besar perubahan yang dibawa oleh dakwah Rasulullah, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dan dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Allah semata. Pertama, posisi Jazirah Arab. Jazirah Arab adalah wilayah yang sebagian besar berupa padang pasir dan gurun yang luas. Secara geografis, wilayah ini dibatasi oleh Laut Merah di sebelah barat, Teluk Arab di sebelah timur, Negeri Syam di sebelah utara, dan Laut Arab di sebelah selatan. Letak ini menjadikan Jazirah Arab memiliki posisi yang sangat strategis. Ia menjadi penghubung antara Asia, Afrika, dan Eropa. Jalur perdagangan internasional melewati wilayah ini sehingga banyak bangsa berinteraksi dengan bangsa Arab melalui perdagangan. Namun di sisi lain, kondisi gurun yang keras menjadikan Jazirah Arab seperti benteng alam yang sulit ditaklukkan oleh bangsa asing. Karena itu, bangsa Arab dapat mempertahankan kemerdekaan mereka dan tidak mudah dikuasai oleh imperium besar seperti Romawi dan Persia. Kedua, pembagian bangsa Arab. Para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi 3 kelompok besar. Pertama, Arab Ba'idah, yaitu bangsa Arab kuno yang telah punah dan hanya sedikit diketahui sejarahnya, seperti kaum Ad dan Samud. Kedua, Arab Aribah, yaitu Arab asli yang berasal dari keturunan Kohtan di Yaman. Dari mereka lahir berbagai kabilah besar seperti Himyar, Kahlan, Aus, Hazraj, Kindah, dan Tai. Ketiga, Arab Mustakrobah, yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Mereka disebut Arab yang terarabkan karena Nabi Ismail mempelajari bahasa Arab dari kabilah Jurhum yang tinggal di Makkah. Ketiga, hijrahnya kabilah-kabilah Arab dari Yaman. Pada masa tertentu, sebagian besar kabilah Arab dari Yaman berpindah ke berbagai wilayah Jazirah Arab. Di antara sebabnya adalah perubahan kondisi ekonomi dan melemahnya jalur perdagangan. Kabilah Aus dan Hazraj akhirnya menetap di Madinah. Huza'ah menetap di sekitar Makkah. Sementara Ghassan berpindah ke wilayah Syam. Ada pula kabilah Tai yang menetap di daerah pegunungan Aja dan Salma. Perpindahan ini menyebabkan bangsa Arab tersebar di berbagai wilayah, tetapi tetap mempertahankan identitas kabilah masing-masing. Keempat, asal-usul Arab Adnaniyah dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari Irak. Setelah berdakwah di berbagai negeri, beliau memperoleh putra bernama Ismail dari istrinya, Hajar. Atas perintah Allah, Ibrahim membawa Hajar dan Ismail yang masih kecil ke sebuah lembah tandus yang kelak dikenal sebagai Makkah. Saat itu belum ada manusia dan sumber air di sana. Ketika bekal mereka habis, Allah memancarkan mata air Zam-Zam sebagai karunia-Nya. Mata air ini kemudian menjadi sebab datangnya kabilah Jurhum dari Yaman untuk menetap di sekitar Makkah. Nabi Ismail tumbuh di tengah kabilah Jurhum, mempelajari bahasa Arab, dan menikah dengan salah seorang wanita dari mereka. Dari keturunannya lahirlah bangsa Arab Adnaniyah yang kemudian berkembang luas di Jazirah Arab. Pada suatu masa, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersama-sama membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah. Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah bangsa Arab dan umat Islam. Kelima, munculnya keturunan Adnan dan Quraisy. Dari keturunan Nabi Ismail lahirlah Adnan, yang menjadi nenek moyang bangsa Arab Adnaniyah. Dari garis keturunan ini muncul berbagai kabilah besar seperti Rabi'ah dan Mudhar. Dari keturunan Mudhar lahirlah Kinanah, kemudian dari Kinanah lahir Quraisy. Suku Quraisy menjadi suku paling terhormat di Makkah karena kedudukannya sebagai penjaga Ka'bah dan pengelola urusan haji. Quraisy kemudian terbagi menjadi beberapa cabang, di antaranya Bani Mahzum, Bani Zuhrah, Bani Taim, dan Bani Hashim. Dari Bani Hashim inilah lahir Nabi Muhammad. Dari Watsilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kemuliaan nasab Rasulullah, dan bahwa Allah telah mempersiapkan keluarga terbaik untuk menerima tugas kenabian. Dari uraian ini dapat kita pahami bahwa sebelum diutusnya Nabi Muhammad, bangsa Arab memiliki posisi geografis yang sangat strategis, memiliki sistem kabilah yang kuat, serta memiliki sejarah panjang yang bersambung hingga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Dari perkawinannya dengan putri Mudad, Ismail dikarunia anak oleh Allah sebanyak 12, yang semuanya laki-laki, yaitu Nabat atau Nabuyut, Kaidar, Adbail, Mibsyam, Mishma, Duma, Misha, Hadad, Taima, Yathur, Nafis, dan Kaiduman. Dari mereka inilah kemudian berkembang menjadi 12 kabilah, yang semuanya menetap di Makkah untuk sekian lama. Pokok pencaharian mereka adalah berdagang, membentang dari negeri Yaman hingga ke negeri Syam dan Mesir. Selanjutnya kabilah-kabilah ini menyebar di berbagai penjuru jazirah, dan bahkan keluar jazirah. Seiring dengan perjalanan waktu, keadaan mereka tidak lagi terdeteksi, kecuali anak keturunan Nabat dan Kaidar. Peradaban anak keturunan Nabat bersinar di Hijaz Utara. Mereka mampu mendirikan pemerintahan yang kuat dan menguasai daerah-daerah di sekitarnya, dan menjadikan Al-Batra sebagai ibu kotanya. Tak seorang pun berani memusuhi mereka hingga datang pasukan Romawi yang menindas mereka. Setelah melakukan penyelidikan yang mendalam dan penelitian yang akurat, As-Sayyid Sulaiman An-Nadwi menegaskan bahwa raja-raja keturunan Ghassan, termasuk Aus dan Hazraj, bukan berasal dari keturunan Kahtan, tetapi dari keturunan Nabat, anak Ismail. Sedangkan anak keturunan Kaidar bin Ismail tetap menetap di Makkah, beranak pinak di sana hingga menurunkan Adnan dan anaknya, Ma'at. Dari dialah keturunan Arab Adnaniyah masih bisa dipertahankan keberadaannya. Adnan adalah kakek ke-22 dalam silsilah keturunan Nabi. Diriwayatkan bahwa jika beliau menyebutkan nasabnya dan sampai kepada Adnan, maka beliau berhenti dan bersabda, para ahli silsilah nasab banyak yang berdusta. Lalu beliau tidak melanjutkannya. Segolongan ulama memperbolehkan mengangkat nasab dari Adnan ke atas, dengan berlandaskan kepada hadits yang memang mengisyaratkan hal itu. Menurut mereka, antara Adnan sampai Ibrahim ada 40 keturunan, yang didasarkan kepada penelitian yang cukup mendetil. Keturunan Ma'ad dari anaknya, Nizar, telah berpencar kemana-mana. Menurut suatu pendapat, Nizar adalah satu-satunya anak Ma'ad. Sedangkan Nizar sendiri mempunyai 4 anak, yang kemudian berkembang menjadi 4 kabilah yang besar, yaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah, dan Mudhar. 2 kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya. Dari Rabi'ah ada Asad bin Rabi'ah, Anzah, Abdul Qais, 2 anak Wa'il, Bakar dan Taglib, Hanifah, dan lain-lainnya. Sedangkan kabilah Mudhar berkembang menjadi 2 suku yang besar, yaitu Qais Ailan bin Mudhar dan marga-marga Ilyas bin Mudhar. Dari Qais Ailan ada Bani Sulaim, Bani Hawazin, Bani Gatafan. Dari Ilyas bin Mudhar ada Tamim bin Murrah, Hudzail bin Mudrikah, Bani Asad bin Huzaimah, dan marga-marga Kinanah bin Huzaimah. Dari Kinanah ada Quraisy, yaitu anak keturunan Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah. Quraisy terbagi menjadi beberapa kabilah, yang terkenal adalah Jumuh, Sam, Adi, Mahzum, Taim, Zuhrah, dan suku-suku Quraisy bin Kilab, yaitu Abduddar bin Kusyau, Asad bin Abdul Uzza bin Kusy dan Abdi Manaf bin Kusyau. Abdi Manaf mempunyai 4 anak, Abdi Syams, Naufal, Al-Muttalib dan Hashim. Hashim adalah keluarga yang dipilih Allah bagi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Allah memilih Jazirah Arab, terutama Makkah sebagai tempat awal penyebaran Islam ke seluruh dunia. Dari tanah yang tandus, lahirlah cahaya wahyu yang mengubah sejarah manusia. Ini mengajarkan bahwa kemuliaan bukan ditentukan oleh kekayaan suatu negeri, tetapi oleh hidayah dan pilihan Allah. Kalau kisah ini menambah wawasanmu, jangan lupa like video ini dan ikuti channel ini untuk menyaksikan kisah-kisah inspiratif para sahabat dan tokoh Islam lainnya.